Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita akan kembali review motherboard ya. Setelah sekian lama akhirnya kita bisa review motherboard untuk platform Intel untuk generasi terbarunya ya, generasi ke-10. Dan tentu saja soket terbaru LG 1200 dengan chipset B460 ya. Kali ini kita akan review sebuah motherboard keluaran MSI, yaitu MSI B460 Tomahawk. Seperti apa review motherboard yang satu ini? Sebelum kita mulai, tentu bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian untuk support terus ke depannya agar channel ini bisa terus berkembang lagi. Oke, langsung aja kita review, dan sebelum review tentu kita buka dulu nih apa aja yang ada di dalam boxnya ya. Oke, yang pertama langsung aja kita unboxing apa aja yang ada di dalam box motherboard yang satu ini ya. Oke, kita buka. Ya, seperti biasa MSI ya. Boxnya, tipe boxnya seperti ini. Jadi naruh motherboardnya di dalam sebuah box lagi yang terbuka atasnya. Dan ada motherboard yang masih dibungkus plastik ya. Kita lihat, kita singkirin dulu, kita lihat yang lainnya. Oke, berikutnya ada kartu garansi ya. Kemudian DVD driver, ada baut M22, ada 3 ya di sini, lumayan. Kemudian ada stiker dari MSI, kemudian semacam artikel, kartu ucapan terima kasih, kemudian ada quick installation guide, kemudian sebuah buku tebal nih, user guide. Dan yang terakhir ada 2 buah kabel SATA ya. Oke, itu aja isinya. Langsung aja kita bahas motherboardnya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai spesifikasi VRM dari motherboard yang satu ini ya. Secara spek dia punya 12 plus 1 power paste, dimana 12 untuk CPU V-Core dan 1 untuk SoC. Dan kita lihat di sini heatsink yang membaluti VRM-nya ini cukup besar ya, dan ini cukup serius kelihatannya MSI di sini untuk heatsinknya. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan untuk desain VRM-nya ini ya, ini kelihatannya cukup mampu untuk menjalankan prosesor-prosesor kelas menengah ke atas ya. Saya rasa untuk i5 All Series saya rasa itu bisa dihandle dengan mudah di sini. Walaupun ya jangan ambil seri K ya, karena ini memang motherboard tidak support untuk overclocking. Dan untuk sampai ke i7 10700 atau bahkan ke i9 10900 yang non K nya ya, saya rasa juga bisa dihandle oleh motherboard yang ini ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian ambil motherboard ini jangan ambil seri K, karena nanti mubazir, karena seri K nanti tidak akan bisa di overclock di motherboard yang satu ini. Berikutnya kita bahas mengenai spesifikasi memori ya. Di sini seperti biasa ada 4 slot DIMM dengan konfigurasi dual channel pastinya ya. Dan untuk frekuensi yang bisa disupport oleh motherboard yang satu ini sendiri, kalau kita misalnya menggunakan i7 atau i9 Gen 10 pastinya ya, itu dia akan running di DDR4 2933 MHz. Sedangkan kalau kita jalankan i5 ke bawah, itu dia akan running di 2666 MHz ya. Berikutnya kita bahas mengenai expansion slot. Di sini ada 2 PCIe 3.0x16 ya. Ini yang utamanya dan ini yang kedua. Dimana PCIe 3.0x16 yang utamanya ini itu sudah dibaluti oleh steel armor ya. Ini cukup bagus ya untuk menjaga terjadinya bending pada VGA card. Kemudian dia akan running di kali 16 ya. Ini benar-benar real running di kali 16. Sedangkan yang keduanya, kalau kalian jalankan di sini untuk VGA-nya itu hanya running di kali 4. Jadi hanya ukurannya aja kali 16, tapi nanti speednya akan jalan di kali 4 saja gitu ya untuk yang PCIe 3.0x16 yang keduanya yang satu ini. Kemudian juga ada 2 kali PCIe 3.0x1 ya ini. Berikutnya kita bahas mengenai storage ya. Di sini ada 6 slot SATA 3 yang mana 4 menghadap ke samping, 2 menghadap ke atas. Kemudian ada 2 slot M.2 ya.
Yang mana M.2 yang pertamanya ini sudah dilapisi atau sudah memiliki shield frozer ya, atau thermal guard, sedangkan yang keduanya belum memiliki thermal guard. Nah, ketika kita install M.2 NVMe di sini, maka satu slot SATA-nya itu akan tidak aktif ya. Nah, kemudian juga ini sudah support Intel Optane Memory ya, seperti biasanya. Kelebihan dari Intel di situ ya, ada support Intel Optane Memory yang bisa dipasangkan di slot M.2 yang nomor 2 di sini ya. Kemudian kita bahas mengenai internal konektor ya. Seperti biasa di sini ada 24 pin ATX power connector ya, dan untuk CPU power connectornya di sini menggunakan 8 pin ya. Ya, ini wajar dan normal untuk kelas motherboard seperti ini ya, kelas motherboard mid range ya, rata-rata menggunakan 8 pin ya untuk CPU power connector. Kemudian ada satu CPU fan connector dan satu water pump connector ya. Kemudian untuk sistem fan connector total ada 6 nih, cukup banyak ya. Di sini satu posisinya, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi cukup menyebar ya, cukup merata untuk sistem fan konektornya. Jadi mudah untuk kalian untuk penempatan kabel-kabel untuk fan-nya nanti ya. Kemudian berikutnya adalah untuk RGB LED konektor. Untuk addressable RGB LED konektor ada 2 ya, ada satu di sini dan satu lagi di bawah di sini ya. Dan kemudian untuk RGB LED konektor juga ada 2, di sini satu dan satu lagi di sini posisinya ya. Kemudian ada hal yang istimewa ya berikutnya, yaitu adanya USB 3.2 Gen 1 Type C header. Jadi ada USB Type C di sini ya, yang bisa kalian manfaatkan untuk casing kalau yang sudah support casingnya untuk ada USB Type C di front panelnya ya. Bisa kita manfaatkan di sini. Kemudian juga ada USB 3.2 Gen 1 header juga di sini satu yang sudah menghadap ke samping. Kalau teman-teman lihat sini ya, ini akan mempermudah pemasangannya nanti ya, jadi nggak ada kabel yang seperti itulah ya nanti. Kemudian seperti biasa ada USB 2.0 ya, ada 2 ya, USB 2.0 header untuk ke front panelnya ya, selebihnya normal. Berikutnya kita bahas mengenai rear I/O panel ya. Di sini seperti biasa, yang pertama ada PS2 combo port ya, kemudian ada 2 USB 2.0 di sini, kemudian ada DisplayPort ya di sini ya, dan HDMI ya. Dan ini juga adalah kelebihan, ada USB Type C ya, USB 3.2 Gen 2 Type C, kemudian ada 4 USB 3.2 Gen 1 Type A, dan ada 1 Gbps LAN dan 2,5 Gbps LAN. Kemudian ada HD audio di sini dan ada optical SPDIF out. Oke teman-teman, itulah tadi review kita mengenai motherboard yang satu ini, yaitu MSI B460 Tomahawk ya. Ini adalah motherboard MSI seri Tomahawk yang ketiga yang kita pernah review di layar desktop ya. Setelah sebelumnya 2 diantaranya kita review yang untuk AMD, yaitu B450 Tomahawk Max dan B550 Tomahawk. Nah kali ini untuk Intel yaitu B460 Tomahawk ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini motherboard cukup bagus ya. Harganya saat ini adalah sekitar 2,6 jutaan dengan spesifikasi yang saya rasa cukup unggul di kelasnya ya. Motherboard yang satu ini secara keseluruhan mungkin beberapa keunggulannya diantaranya adalah dia punya spesifikasi VRM yang cukup mumpuni nih ya. Dia punya power paste design yang 12+1 power paste, ditambah tentu heatsink VRM-nya yang juga kelihatan cukup mumpuni di sini untuk heatsink VRM-nya ya. Cukup besar, cukup mumpuni. Sehingga saya rasa ini motherboard dipersiapkan untuk prosesor kelas i5 ke atas ya. Bisa i5, i7 atau i9 Gen 10 pastinya ya. Dan yang non-K pastinya ya. Karena kalau yang non-K kalian harusnya ambil seri Z, jangan ambil ini. Karena kalau seri ini tidak bisa untuk overclocking. Jadi kalian ambil yang seri Z kalau mau prosesornya seri K ya. Jadi ini untuk level i9 10900 saya rasa ini masih mumpuni ya untuk bisa handle sampai ke situ ya. CPU 8 core ini masih kuat ya untuk motherboard yang satu ini karena VRM-nya cukup tangguh di situ. Kemudian berikutnya apa aja yang jadi kelebihannya ya, saya rasa
secara desain ini cukup keren ya. Kemudian berikutnya adalah dari sisi untuk adanya USB Type-C header juga untuk front panel di casing. Jadi kalau kalian casingnya sudah support USB Type-C, ini bisa juga support. Dan tentu di rear I/O panelnya juga sudah ada USB Type-C ya. Jadi secara keseluruhan jumlah port USB-nya cukup oke. Kemudian juga udah ada dua addressable RGB LED konektor di situ ya, yang cukup bagus juga, cukup membantu nanti kalau kalian mau nyala-nyala RGB nih ya si PC-nya nanti gitu. Oke, itu aja secara keseluruhan ya. Jadi harga 2,6 jutaan, saya rasa ini memang sesuai dengan harganya, cukup worth it di kelasnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.